Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan kita dahsyat. Amin. Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan ditolong Tuhan. Saya juga percaya setiap kita pasti pernah merasakan
ada di suatu titik di mana wah Tuhan tuh dahsyat ya. Tuhan tuh ajaib ya. Kita dibuat kagum, kita dibuat amazed sama perbuatan Tuhan dalam hidup kita, amin. Sedikit cerita, minggu ini adalah minggu yang sangat sibuk dan melelahkan bagi saya. Di mana pekerjaan saya lagi hektik-hektiknya. Dan saya juga sekarang lagi sakit karena kurang tidur. Jadi istirahatnya sangat kurang lah. Tapi di tengah-tengah kesibukan saya, Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia ada, Dia hadir. Bukan hanya perlindungan, bukan hanya pertolongan, tapi Tuhan juga sediakan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru. Tuhan juga percayakan sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaan saya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan saya, Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita semua, amin. Sama-sama kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan setia dalam hidup setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan baik, susah, naik, turun, Tuhan ada, Tuhan hadir. Tidak ada sekalipun Tuhan pergi dari hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan kami bangga memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan hanya nama Tuhan yang kami muliakan, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Untuk selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup setiap kami, Tuhan Yesus, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap Allah kami Tuhan Yesus.
Ini setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami yang mengangkat tangan kami Tuhan, yang mengangkat suara kami Tuhan. Yes, you are worthy Lord, you are worthy Lord, you are worthy Lord. Ya Rabba ya Shalom lama, ya Rabba Takara Rabba. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Glorified in this place, Lord, and be magnified in our life, God. Oh God, I worship. Come on, let us sing, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, oh God, oh God, I worship. Come on, church. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan satu suara nyatakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, mari umat Tuhan, lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship. Ini siap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Come on, church, sing it out. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang dahsyat, yang ajaib, yang berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan berkuasa katakan amin. Tepuk tangan semua kawan. Hey. Bersama-sama saudara. Come on. Hey, hey. Dari utara
sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tepuk tangan semua, come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Katakan sama-sama, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Are you ready? Give me mention. Here we go. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Musik memuji Tuhan, come on. Come on, clap your hands, come on. Percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, katakan amin. Oke, sama-sama saudara, semua katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua suara, come on, katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi
besar, dahsyat melanda kehidupan kami. Perbuatan-Mu yang besar, dahsyat melanda bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sedang bekerja dengan dahsyat di setiap wilayah Indonesia. Dan kami perkatakan percepatan pemulihan ekonomi, politik, harmonisasi keluarga, percepatan pemulihan di segala sesuatu di bangsa ini sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Bapak, biarlah segala bentuk niat kejahatan atas NKRI, roh pemecah belah, segala roh anarkis, tenung sihir sudah dihancurkan dan dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami sepakat berkatakan, Tuhan berdaulat dalam proses transisi pemerintahan baru di bulan Oktober. Dan juga proses pilkada serentak di bulan November. Untuk berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berjiwa nasionalis, cakap dan tanggap mengatasi setiap permasalahan wilayah. Untuk mendatangkan kesejahteraan yang merata di wilayah Indonesia. Bapak, kami mengangkat tangan untuk berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya serta seluruh jajaran pemerintah. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan-Mu terus mengiringi mereka untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di akhir jabatannya dengan baik dan benar dalam takut akan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan buat gembala sidang kami, Pak Niko dan juga Dr. Yanto sebagai gembala CK7 yang kami kasihi. Kiranya hikmat pewahyuan, wibawa ilahi Allah, pengurapan yang baru terus mengiringi pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu. Disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang nyata. Membawa setiap bangsa menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tudung perlindungan, keamanan, kesehatan terbaik Kau limpahkan senantiasa. Engkaulah yang menjadi perisai, penolong dan penopang atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Saat ini kami berdoa buat generasi Yeremia. Mari anak-anak muda, angkatlah kedua tangan-Mu. Terima pengurapan ilahi Allah yang dahsyat. Bapak, kami berdoa, biarlah tangan-tangan yang terangkat Engkau urapi Bapak dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat. Bawa mereka masuk dalam kegerakan ilahi Allah untuk mereka teguh berdiri, tumbuh dewasa dalam kebenaran firman Tuhan, tidak goyah dengan keadaan zaman ini. Pakai mereka Tuhan senantiasa dimanapun Kau tempatkan. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin muda yang masa depan, yang kreatif, takut akan Tuhan, cinta mati-matian, handal kreatif untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Inilah doa kami, kiranya Engkau menyempurnakan setiap doa permohonan kami. Mari sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, silakan duduk saudara semua. Terima kasih Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Ini setiap sembah syukur kami Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Mari sama-sama katakan, saudara. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Kami angkat tangan kami dengan iman, kami katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari nyatakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Kalau sebentar kami mau duduk belajar mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami percaya Tuhan firman-Mu bisa mengubahkan kami, firman-Mu yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Kami buka hati kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita rasa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, para pemimpin telah memberikan kesempatan, dan saya berdoa kiranya apa firman Tuhan disiapkan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, boleh menguatkan setiap kita, bahkan kita boleh belajar sesuatu kebenaran firman Tuhan yang baru pada hari ini ya. Untuk firman Tuhan hari ini saya beri judul warisan
kehidupan ya, atau mungkin dalam bahasa Inggris legacy of life. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ya kita harus belajar warisan ya? Dan saya berikan sedikit mungkin pengantar gitu ya. Kenapa sih warisan jadi penting ya? Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hidup di dunia ini ada waktunya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di dunia ini pasti ada waktunya, ada masanya. Mungkin Tuhan berkati kita dengan umur panjang, tapi bukan berarti kita hidup sampai dengan kekekalan. Ya, suka atau tidak suka, kenyataannya bahwa ada masa waktu kita hidup di dunia ini. Makanya itu kita harus pikirkan nanti, kelak. Ketika mungkin setiap kita pulang ke rumah di sorga, selama hidup ini apa yang bisa kita wariskan? Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, mungkin bagi kita yang sudah berkeluarga termasuk saya, kita pasti pikirkan untuk anak kita. Mungkin sewaktu kita besar, mungkin kita harus berjuang sendiri. Mungkin kita tidak, dalam tanda kutip, kita tidak mendapatkan warisan dari orang tua kita. Tapi begitu kita jadi orang tua, kita pasti pikirkan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak kita, untuk keturunan kita, untuk generasi di bawah ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara ya, generasi saat ini saya boleh katakan bukanlah sesuatu yang mudah. Saya aja punya anak usia kecil, kadang saya sudah pikirin gitu ya. Aduh, nanti dia besar gimana? Bisa gak dia hidup ya? Tantangannya ya. Kita mungkin jadi panik, apa yang bisa kita berikan ya? Tapi saya rindu setiap kita pada hari ini kita belajar mengenai warisan kehidupan ya. Poin yang pertama ada 3 poin, cukup sederhana, tapi kalau kita mengerti hari ini boleh mempersiapkan kita bagaimana kita menata kehidupan ini dan bagaimana kita bisa mewariskan warisan kehidupan bagi generasi di bawah kita ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang mau saya sampaikan, poin pertama adalah orang benar menyiapkan warisan bagi anak cucunya. Orang benar menyiapkan warisan bagi anak cucunya ya. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik, atau dalam bahasa Inggris ada yang menggunakan orang benar juga ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Garis bawahi Bapak Saudara ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar ya. Nanti garis bawahi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar, karena nanti saya akan kembali pada poin kedua, akan merujuk kembali kepada ayat ini. Ya, jadi sudah jadi satu keharusan. Selama kita hidup jadi orang benar, orang baik. Kenapa? Karena kalau kita orang benar, orang baik, kita pasti mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita, kepada generasi di bawah kita. Apapun itu Bapak Ibu Saudara ya. Makanya selagi kita hidup di dunia ini, saya harus katakan kita semua, kita harus belajar untuk mewariskan sesuatu bagi anak cucu kita ya. 1 Tawarik 28 ayat 8 Alkitab berkata, maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Alkitab dengan jelas berkata apa? Peliharalah, taati firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menduduki negeri ini, bisa mendiami ini. Baik Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita punya, kalau kita bisa taat, kita ikut Tuhan, kita bisa menduduki, kita bisa menikmati apa yang kita miliki hari ini, baik. Sangat baik. Tapi Alkitab bilang apa? Dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. 1 Tawarik bilang apa? Pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap bisa menduduki negeri ini, negeri yang baik ini, baik, bisa. Tapi Alkitab nggak stop di situ, dia bilang apa? Dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi apa yang kita miliki hari ini baik. Tapi ingat, kita punya kewajiban untuk kita bisa mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anak kita yang kemudian. Ya. Jadi poin pertama yang saya mau garis bawahi begitu penting adalah Bapak Ibu Saudara, orang benar menyiapkan warisan bagi anak cucunya. Makanya saya tidak setuju saudara kalau ada orang yang hidup gak bisa memikirkan buat generasi berikutnya. Enggak. Kan orang benar, orang baik menyiapkan warisan bagi anak cucunya. Poin yang kedua saudara yang mau saya sampaikan. Sudah jelas ya, kenapa sih kita mesti pikiran ini gitu ya. Dasarnya apa ya. Tapi pertanyaannya berikutnya apa? Apa yang bisa kita berikan gitu ya. Dunia mengajarkan kita, oh kita harus kasih harta, kita kasih uang, kita kasih bisnis, kerajaan bisnis kita kasih ke anak kita. Tapi saya mau sama-sama kita belajar.
kebenaran firman Tuhan hari ini gitu ya. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ternyata warisan terbaik yang bisa dipersiapkan kita seharusnya berfokus kepada kekekalan. Ya, dengar baik Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan tidak hanya menjanjikan kekayaan. Ya, ada kalanya Tuhan berkati kita, Tuhan kasih kita kekayaan, tapi lebih daripada itu apa yang Alkitab janjikan bagi setiap kita ya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Memang ada kekayaan, Tuhan berkati kita bisa. Tapi lebih daripada itu, Alkitab katakan apa? Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, dan yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai dengan 2. Alkitab berkata, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah bilang apa? Ada orang yang dikaruniai kekayaan, ada harta benda, kemuliaan, bahkan pengkhotbah bilang apa? Bahkan tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Alkitab nggak bilang tidak kekurangan sesuatu pun yang dibutuhkan, enggak. Bahkan apa yang dia ingin, apa yang dia pengen, dia tidak pernah kekurangan. Selalu lebih, berlimpah. Tapi sayangnya apa? Orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Lebih daripada itu, bukan hanya Allah pengen memberkati kita dengan kekayaan, tapi Tuhan kasih pengen kita juga bisa menikmati kekayaan itu. Ada banyak di luar sana orang yang tidak bisa menikmatinya. Bahkan sedihnya orang lain justru yang menikmatinya. Makanya saya mau sampaikan bicara mengenai warisan kehidupan. Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tidak salah menyiapkan kekayaan untuk anak cucu kita. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak salah. Tidak salah menyiapkan kekayaan untuk anak cucu kita. Namun lebih daripada itu yang Tuhan kehendaki adalah mewariskan nilai kehidupan. Supaya mereka kuat untuk memperoleh kekayaan dan dapat menikmati kekayaan. Hanya memberikan kekayaan tidak ada jaminan mereka bisa menikmatinya. Tapi yang Tuhan inginkan yang wariskan apa? Sebuah nilai kehidupan. Kenapa? Supaya mereka kuat untuk memperoleh kekayaan dan dapat menikmati kekayaan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa wariskan. Kita bisa wariskan nilai kebenaran dalam hidup mereka. Begitu saya siapkan firman Tuhan ini, lalu saya juga belajar. Nggak semua tentang kekayaan. Nggak semua tentang bisnis yang bisa diturunkan, harta, warisan apa itu juga. Tapi yang justru yang bisa kita lakukan apa? Kita ajarkan nilai kebenaran bagi anak cucu kita. Kenapa Bapak Saudara ya? Karena orang benar akan mengalami continuity of blessings. Karena memiliki kekuatan dan mewariskannya kepada keturunan berikutnya. Karena kalau kita ajarkan mereka nilai kebenaran, orang benar akan mengalami continuity of blessing. Berkat yang terus berkelanjutan. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan orang benar, orang baik mewariskannya kepada anak cucunya. Dan yang kedua, orang benar tidak hanya mengalami continuity of blessings, berkat yang berkelanjutan, tapi orang benar juga akan mengalami transfer of blessings. Karena kekayaan orang fasik disimpan bagi orang benar. Lihat ya tadi ya Bapak Saudara ya, Amsal 13 ayat 22 berkata apa? Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang benar tidak hanya mengalami continuity of blessings karena dia perhatikan, diwariskan ke generasi berikutnya. Tapi orang benar juga akan mengalami transfer of blessings. Karena kekayaan orang fasik disimpan bagi orang benar. Makanya hari ini Bapak Saudara ya, saya rindu, saya ajarkan setiap kita untuk sama-sama kita wariskan nilai kehidupan bagi anak kita. Kita wariskan nilai kebenaran dalam hidup ini. Kita ajarkan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Tidak salah kita wariskan perusahaan, harta bisnis, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi lebih daripada itu kita ajarkan mereka untuk hidup dalam sebuah kebenaran. Karena kelak nanti mungkin akan tiba waktunya. Harta tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan harta bisa membuat kita jatuh, membuat kita sombong, terlena, malas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita fokuskan, kita tanamkan nilai kebenaran, kita ajarkan mereka untuk hidup dalam sebuah kebenaran.
tanpa kita sadari itu merupakan warisan yang bersifat kekekalan bagi mereka. Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara ya, tidak ada jaminan kekayaan. Tapi kalau kita ajarkan kebenaran, Alkitab bilang apa? Tuhan akan perintahkan berkat. Sumber berkat datang dari Sang punya berkat, dari Tuhan Yesus. Kalau Dia mau berkati kita, Dia bisa berkati kita. Terlepas dari bagaimana kondisi kita saat ini. Bagian kita adalah, yuk kita wariskan kebenaran dalam hidup, dalam generasi muda, dalam generasi bawah kita buat anak cucu kita. Kita pastikan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar mewariskan harta benda gitu ya, Bapak Saudara ya. Kebenaran dan kekekalan seharusnya yang menjadi tujuan akhir dari warisan kehidupan kita bagi anak cucu kita. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Saudara, saya rindu sampaikan ini bagi setiap kita. Termasuk juga untuk saya Bapak Saudara ya. Kebenaran dan kekekalan seharusnya yang menjadi tujuan akhir dari warisan kehidupan bagi anak cucu kita. Makanya 3 Yohanes 1 ayat 4 Alkitab berkata demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya sering kali baca ayat ini tapi saya sebelumnya nggak ngerti gitu ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tapi lewat sharing hari ini saya mau katakan ini benar Bapak Saudara ya. Nggak ada sukacita lebih besar kalau kita lihat, kita dengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Tentunya kita senang anak kita jadi dokter, pebisnis yang handal, tapi lebih daripada itu. Dan saya rindu setiap kita belajar untuk mengerti. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar Bapak Saudara ya. Kita ajarkan anak cucu kita untuk hidup dalam sebuah standar kebenaran. Hidup dalam sebuah nilai yang mutlak kebenaran. Karena sekarang dunia sosial media membuat mungkin anak cucu kita hidupnya, cara pikirnya udah berubah. Kekayaan instan, kepemilikan harta, aset segala macam. No. Tapi kita rindu kembali kepada kebenaran. Bahwa kita rindu anak-anak kita hidup dalam sebuah kebenaran. Ya. Dan yang ketiga Bapak Saudara ya. Poin terakhir hari ini. Saya mungkin beberapa di antara kita mungkin cukup kena gitu ya. Tapi saya mau rindu sampaikan ini bagi kita semua. Warisan bagi anak cucu kita seharusnya bukanlah masa lalu kita. Sekali lagi Bapak Saudara ya. Warisan bagi anak cucu kita seharusnya bukanlah masa lalu kita. Berapa banyak di antara kita terjebak dengan pemikiran. Kata papa apa? Kata mama. Lihat nih, dulu papa waktu usia kamu, dulu mama. Berapa banyak kita terjebak dengan cara pikir seperti itu. Kita pikir hanya kita bisa berhasil melalui masa-masa muda kita jadi sukses, kita pikir anak kita juga harus melalui jalur yang sama. Hanya karena kita pikir menjadi bisnismen bisa menghasilkan banyak uang, lalu kita paksakan. Anak cucu kita harus melalui jalan yang sama. Warisan bagi anak cucu kita seharusnya bukanlah masa lalu kita. Apalagi kita paksakan keinginan kita yang tidak terpenuhi kepada anak cucu kita. Sayang dulu papa gak jadi dokter, makanya ayo kamu harus jadi dokter. Saya pun juga belajar Bapak Saudara ya. Kita harus ngerti bahwa seharusnya yang kita wariskan bagi anak kita bukanlah masa lalu kita. Karena Tuhan ciptakan setiap kita dengan minat dan panggilan yang berbeda-beda. Tugas kita adalah membantu mereka menemukan minat dan panggilan mereka. Filipi 3 ayat 14 Alkitab dengan jelas berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap kita ibarat lomba, kita harus berlari mencapai panggilan dalam hidup ini. Dan panggilan itu harus dicari, harus ditemukan Bapak Ibu Saudara ya. Ya apalagi kalau sekarang gitu ya, karena saya biasa melayani di ibadah generasi. Jadi sekarang itu jurusan sekolah banyak banget Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang financial, krimin, apalah namanya, title-nya banyak banget gitu ya. Ada yang jurusan, udah beragam lah. Kalau dulu mungkin zaman saya cuma dapat apa ya, pengacara, ekonomi, akuntansi, bisnis, kedokteran. Tapi sekarang
udah beragam, udah banyak gitu ya. Dan sampai kadang saya tanya, kamu kuliah jurusan apa? Dia bilang, saya kuliah jurusan ini. Saya juga tanya, emang ada jurusan itu ya? Ada. Khusus hanya ada di negara tertentu, mereka di universitas tertentu gitu ya. Maka jangan sampai kita terjebak dengan sebuah pemikiran. Anak kita lah yang harus meneruskan masa lalu kita. Ya. Tugas kita adalah Bapak Ibu Saudara ya. Bagian kita adalah memoles mereka supaya mereka menjadi cakap, skillful dalam menjalani hidup ini. Tugas kita bukan memaksa mereka mengikuti keinginan kita. Tapi tugas kita adalah memoles mereka. Mengarahkan mereka, membimbing, mengayumi mereka. Supaya apa? Mereka menjadi cakap, skillful dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tugas kita adalah membuat mereka menjadi cakap, menjadi skillful. Karena kalau mereka cakap di hadapan raja, mereka akan berdiri. Lewat firman hari ini saya juga ditegur Bapak Saudara. Mari kita bantu mereka, moles mereka, bimbing mereka. Supaya apa? Bukan supaya mereka memenuhi tuntutan kita, enggak. Tapi supaya apa? Supaya mereka menjadi cakap. Dalam bahasa Inggris mereka menjadi skillful. Supaya mereka tahu bagaimana mereka harus menjalani hidup ini. Karena hanya orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa pastikan generasi di bawah kita cakap dalam melakukan apa menjadi pekerjaan mereka, saya yakin percaya Tuhan akan pakai mereka dengan begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Saya harap, saya rindu kita semua sama-sama belajar hari ini ya. Saya akhiri firman Tuhan hari ini. 3 poin yang saya mau sampaikan. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Orang benar menyiapkan warisan bagi anak cucunya. Pastikan selama kita menjalani hidup di dunia ini, pastikan ada sesuatu yang kita wariskan. Kita tidak hanya hidup bukan sekedar mengisi waktu, enggak. Tapi kita harus pastikan ada nilai kehidupan yang kita wariskan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, warisan terbaik yang bisa kita persiapkan harusnya berfokus pada kekekalan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, tidak salah kita menyiapkan pekerjaan, harta, aset, investasi, tidak ada yang salah. Tapi lebih daripada itu, kita tanamkan kebenaran dalam hidup mereka ya. Sehingga mereka bisa tumbuh jadi pribadi-pribadi yang tahu standar kebenaran menurut kerajaan surga ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, warisan bagi anak cucu kita bukanlah masa lalu kita. Bukan hanya tuntutan, keinginan kita. Tapi lebih daripada itu seharusnya kita membantu mereka menemukan panggilan mereka. Mereka menjadi cakap. Mereka menjadi skillful. Karena nanti kelak ketika mereka cakap dalam menjalani hidup ini, di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang besar, mereka akan berdiri. Mereka akan berdampak, mereka akan menjadi berkat. Dan Tuhan akan pakai mereka begitu luar biasa ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita sama-sama tutup, kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan panggil kami, Tuhan pakai setiap kami dalam hidup ini. Boleh kami sama-sama mau belajar untuk mewariskan nilai kehidupan bagi anak cucu kami. Supaya mereka sungguh tumbuh dalam nilai kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan ingatkan setiap kami bahwa seharusnya mereka punya rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah ciptakan sesuatu yang besar bagi mereka. Rancangan yang besar dalam hidup mereka. Dan bagian kami bukan hanya menuntut mereka memenuhi keinginan masa lalu kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi generasi ini dan kami serahkan generasi ini dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa,
Siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Juan Lesmana Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 13 Oktober 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Hannah Kristanto. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI Alm Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aksaria Eka Putra. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salviawati MTH. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 13 dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP R.A.D. Chandra. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini. Saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami,
Namun satu hal ku percaya. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang. Yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang, apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba
adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.